warahmatullahi wabarakatuh. Ngebas suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini suaranya MC ini. Asli. Tapi bukan oplosan ya. Bukan MC oplosan. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini guna untuk mengikuti ta'limul Quran, pembelajaran Al-Quran yang di dalamnya kita nanti mengupas tafsir tentang doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita terlebih dahulu memulai acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lek MC gak iso ya. Harus tambah enteng puasa itu. Para jamaah sekalian, insyaallah kita sampai pada ayat yang ke-151 ini ya. Pak Pri mana? Nggih. Oh, at-taubah. Oh ya, at-taubah. Nah, iki waya tobat iki ya. Waya tobatnya ngono loh. Ya. Oh iya, sudah ini. Oke. Ya. At-taubah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Laqad ja'akum. Esok bater ini kencang ini. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Laqad ja'a, sungguh benar-benar telah datang kum ing sira kabeh. Sapa rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, di mana rasul yang datang kepada kalian itu dari bangsa kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Di mana rasul itu yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu azizun alaihi, azizun terasa berat, alaihi atasnya, ma'anittum apa penderitaan yang kalian alami. Penderitaan yang dialami oleh umatnya terasa berat dirasakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa penghafal Al-Qur'an yang telah dikirim atas permintaan orang yang mengaku butuh untuk pembelajaran kaumnya supaya kaumnya itu bisa membaca Al-Qur'an dan paham Al-Qur'an. Kala itu Rasulullah itu mengirim kepada mereka penghafal-penghafal terbaik, dan ternyata yang meminta itu adalah orang munafik. Apa yang terjadi bukan para penghafal itu disuruh untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi justru dibantai. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar peristiwa ini, Rasulullah kunut nazilah. Jadi di antara bunyi kunutnya, wa ya munzilal Quran, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wa zalzil aqdamahum. Itu luar biasa, dan itu dilakukan oleh Rasulullah selama 1 bulan penuh. Seluruh sholat fardu beliau tersebut itu melakukan kunut. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kalau tidak ditegur oleh Allah, kalau tidak dihentikan oleh Allah, Rasulullah itu akan terus. Kenapa? Karena azizun alaihi ma'anittum. Jadi begitu berat sekali terasa penderitaan yang dirasakan oleh kaumnya, oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar itu, ketika beliau tersebut mau meninggal dunia, yang diiringi itu adalah kita selaku umatnya. Ummati, ummati, ummati. Awak dhewe kadang sing diilingi gak patek ngereken. Ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Bahkan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tersebut itu menyatakan bahwa aku amat sangat merindukan ikhwanku. Maka kemudian para sahabat itu sampai mengatakan, ya Rasul, bukankah kami ini adalah ikhwan engkau? Ikhwan itu kan saudara, jamak daripada akhun, akhoni, akhu ikhwan. Kalau ukhtun, ukhtani, akhwat. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kemudian Rasul itu mendengar para sahabat bahwa dikira para sahabat itu adalah ikhwannya Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian itu bukan ikhwanku, tetapi kalian itu adalah ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu kemudian apa? Siapa ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara lengkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat merindukan untuk berjumpa dengan ikhwanku. Qala, lalu kemudian ia berkata, faqala ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, awalaysa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini semuanya adalah ikhwan engkau ya Rasul? Qala antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi ikhwanku itu adalah alladzina amanu bi, yaitu mereka yang telah beriman kepadaku. Walam yarawni, sementara mereka tidak pernah melihat aku. Jadi kita ini adalah kelompok umat di akhir zaman yang kita tidak pernah mendengar Nabi secara langsung, nggak pernah melihat Nabi secara langsung, tapi kita beriman. Dan kita ini mesisat. Kenapa? Masuk dalam Muhammadiyah, yaitu pengikut Muhammad. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasul, sementara mereka tidak pernah melihat Rasul, itu adalah orang-orang yang nanti sangat dirindukan oleh Rasul. Yang ini diiringi oleh para sahabat. Ya Allah,
tibane ono sing dirindukan oleh Rasul. Maka ketika Rasulullah itu kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, manakah di antara mereka yang paling mengagumkan imannya? Ya para malaikat ya Rasul. Oh, kalau malaikat itu beriman itu biasa, karena seliwerannya itu adalah indallah, di sisi Allah. Jadi kalau malaikat itu begitu ya sudah. Para malaikat itu tidak memiliki syahwat. Lalu kemudian kalau begitu para nabi, para rasul. Lah kalau nabi, para rasul itu beriman, wajar kalau mereka itu dikasih wahyu oleh Allah, utusan Allah. Kalau begitu, nahnu ya Rasulullah, kami ini para sahabat loh, kalian itu beriman itu wajar. Wah, kami ini, saya ini ada di hadapan kalian. Ya, wa anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Jadi kalau kalian beriman wajar. Tetapi orang yang paling mengagumkan keimanannya adalah suatu kaum yang datang setelah kalian nanti, di mana mereka tidak pernah melihat aku, tetapi wa amanu bi, mereka beriman kepada aku. Nah, para jamaah sekalian, sehingga Rasul walaupun tidak pernah melihat kita, tidak pernah menyaksikan kita, Rasul itu perhatiannya luar biasa kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum, terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun ai apa? Rasul itu amat sangat menginginkan. Haris itu di atas tomak. Tomak itu kan ragus itu. Jadi menginginkan sesuatu yang lebih. Tetapi kemudian di atasnya lagi adalah ahros, haris. Harisun alaikum bil mu'minin. Rasul itu sangat menginginkan kalian itu menjadi orang yang beriman. Dan Rasul itu adalah rauf bil mu'minin, terhadap orang yang beriman itu rauf. Rasul itu penyantun, rahimun, Rasul itu penyayang. Rauf, rahim di sini bukan disandarkan kepada Allah, tapi rauf dan rahim di sini adalah disandarkan kepada Rasul. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang beriman, Rasul itu penyayangnya luar biasa. Jadi Rasul itu penyayangnya luar biasa. Dari mana mereka itu kemudian menyatakan iman? Rasul itu penyayang luar biasa. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum kemudian datang kepada Rasul, kala itu Rasulullah sangat asyik untuk berdialog dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Harapannya adalah Rasul itu menginginkan dari tokoh-tokoh itu kalau beriman, nanti suku Quraisy itu kemudian banyak yang beriman. Jadi kena pucuke gampang, buntute itu kan gampang. Tapi sekarang itu kan pucuke gak dicekel, buntute sing dicekel. Bahaya ini. Para jamaah sekalian, kemudian apa? Ketika kemudian asyik Rasul berdialog dan itu abadikan oleh Allah di dalam surah apa itu? Abasa. Maka kemudian apa? Tiba-tiba seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu kemudian melintas. Maka kemudian Rasulullah itu kemudian saat itu bermuka masam. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu dipecucui pun itu enggak ngefek. Kenapa? Buta. Paham itu ya? Buta. Sampai pendeliit pun itu juga enggak ngefek karena dia buta. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
abasa, ya Muhammad telah bermuka masam, watawalla dan berpaling, anja'ahu saat datang kepadanya al-a'ma, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu. Para jamaah sekalian, sampai beberapa ayat itu di mana Abdullah bin Ummi Maktum itu datang bergegas-gegas untuk ingin mendapatkan pengajaran, sementara mereka orang-orang kafir itu yang diundang itu gak tertarik sama sekali terhadap pengajaran itu. Mestinya yang harus diperhatikan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kemudian beberapa ayat sebagai teguran itu tidak menjadikan Rasul itu benci kepada Abdullah bin Ummi Maktum, tetapi justru semakin sayang, semakin cinta, semakin santun Rasul kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu. Lawat dhewe kan enggak gara-gara awakmu. Gitu. Enggak, Rasulullah itu tidak. Bahkan itu kemudian dia disanjung Abdullah bin Ummi Maktum itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Dengan sikap dakwah Rasulullah yang menarik itu, fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, faqul he Muhammad, kau sudah dakwah dengan cara yang baik, dengan cara face to face, door to door, dengan al-jahr, dengan terang-terangan, dengan cara sir, sudah kamu lakukan itu semuanya. Jika mereka berpaling, faqul, maka katakan hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan al-ma'bud yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi, illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Alaihi, atasnya tawakkaltu, aku bertawakal kepadanya, aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah itu adalah Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki, yang menguasai arsy yang agung. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang dua ayat ini luar biasa. Dua ayat ini, ayat yang ke-128, 129 yang merupakan akhir daripada surah Taubah, itu dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah ini ya. An Ummi Darda, dari Ummu Darda, sami'tu Abu Darda, aku telah mendengar Abu Darda yaqulu, ia berkata, ma min 'abdin yaqul, tidaklah dari seorang hamba yang berucap hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marrat, dibaca 7 kali, shadiqan kana biha au kadziban, jadi baik itu kemudian dibaca orang tersebut itu shadiqan, dengan sebagai orang yang membenarkan terhadap ayat itu, au kadziban, ya, atau basa-basi bahasanya itu. Terus gimana? Illa kafa'ullahu ma hammahu, melainkan Allah akan memberikan kecukupan padanya atas apa yang menyusahkannya, itu akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita membaca
Lebih hebat lagi kalau kita baca dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu 7 kali. Lalu kemudian kita angkat tangan kita kepada Allah untuk mengungkapkan apa yang menjadi hajat kita, dan ini termasuk ayat yang bisa menjadikan percepatan terkabulnya doa kita. Itu ya. Jadi ini adalah ayat yang luar biasa mendidik kita untuk kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang saya ungkapkan lagi nanti. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian. Dan yang luar biasa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Jadi kalau di kala itu budaya orang Arab, perzinaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang paling hebat perzinaan di zaman apa? Bangsa Arab jahiliyah itu. Gimana? Zina dengan saudaranya sendiri, zina dengan ibu kandungnya sendiri. Halo? Jadi kalau berzina di luar sana itu umum, Pak. Tapi kalau berzina dengan ibu kandungnya sendiri, berzina itu dengan apa? Dengan adiknya atau kakak kandungnya sendiri, itu adalah perzinaan yang luar biasa yang tersebar di zaman jahiliyah itu. Bahkan kalau sekiranya ayahnya meninggal dunia, nasib ibunya itu apa kata? Anaknya yang laki-laki terutama arep didol, arep dikawin sendiri, mau apa itu? Jadi menjadi apa namanya? Menjadi barang pusaka. Maka diterangkan di sini bahwasanya kharajtu min nikahin, aku ini terlahir min nikahin, dari hasil hubungan pernikahan. Paham ya itu, Pak ya? Jadi aku ini terlahir dari hubungan pernikahan. Jadi Bunda Aminah dengan kemudian ayahanda Abdullah itu adalah bersih dari nasab yang kemudian berbau perzinaan, berbau yang jahiliyah itu. Jadi hubungannya keduanya itu adalah pernikahan model Islam. Dan kemudian apa? Jadi kharajtu min nikahin, aku terlahir dari hubungan pernikahan, dari hasil hubungan pernikahan. Walam akhruj min sifahin, aku tidak keluar dari hubungan perzinaan, sifah. Min ladun Adam ila apa an waladani abi wa ummi lam yamassani min sifahil jahiliyah syai'un. Dari mulai jalur aku sampai kemudian Nabi Adam, dari jalur ibu, dari jalur ayahku, itu lam yamassani min sifahil jahiliyah syai'un. Tidak ada satupun yang tersentuh dari hubungan perzinahan. Itu dijaga, Pak. Paham ya? Jadi jalur Abdullah, dari jalur apa namanya Bunda Aminah, ini bersih sampai kepada Nabi Adam, tidak ada jalur perzinahan. Jadi nenek moyangnya itu bersih semuanya. Maka di sini, Pak, pentingnya apa namanya mencari keturunan yang bersih. Jadi bahasanya apa namanya ada sifat bawaan nanti yang bisa menurun kepada anak cucu itu. Oleh karena itu cari orang Jawa itu benar. Ada bobot, bebet, terus apa, Pak? Bibit, terus apa? Bebet, terus apa men?
Ya, jadi siji wong api, keturunan api, loro itu kemudian wongnya cerdas-cerdas, telu wonge cukup-cukup sugih-sugih, asik ini Pak. Wate wayu-wayu, ganteng-ganteng Mas. Nah, itu. Jenengan kan kepingin ngoten nggih. Bener. Kepingin budal meneh ta. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksud Rabbana apa namanya? Yang dimaksud laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ada sebuah doa Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, atas doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah. Wa Rabbana, ya Tuhan kami. Nabi Ibrahim itu berdoa, wa ba'ath fihim, ya Allah utuslah di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari bangsa mereka, dari kaum mereka, dari kalangan mereka sendiri. Doa Nabi Ibrahim itu Pak luar biasa. Kalau dari jalur Ishak itu banyak sekalian jadi nabi dan rasul, sampai terakhir adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Sedang dari jalur Ismail itu kemudian luar biasa terlahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa zakkihim. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi perlu disadari bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad sebagai seorang rasul itu anugerah, anugerah yang besar. Laqad mannallah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia, al-manna. Maka kemudian Allah itu juga al-mannan. Al-mannan, Allah itu adalah zat yang maha memberikan karunia, yang tidak termasuk al-asmaul husna itu ya, tidak masuk al-hannan, al-mannan. Tapi Allah itu adalah al-mannan, zat yang memberikan karunia. Laqad mannallahu, sungguh yakti teman-teman Allah paring anugerah alal mu'minina ing atase wong kang padha iman, idz ba'atsa nalikane ngutus sapa Allah fihim, di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, di mana rasul yang diutus oleh Allah itu adalah min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Kalimat yang kayak semacam ini banyak Pak. Di dalam surah Jum'ah bisa kita lihat pada ayat yang kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi ini rahasianya apa Pak? Jadi kalau Allah mengatakan walladzi ba'atsa fil ummiyin, dia Allah yang telah mengutus dari kalangan orang-orang yang ummi rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Rahasianya apa? Supaya lebih gampang di dalam menjalankan misi dakwahnya, karena Rasulullah dan seluruh para nabi yang ada itu adalah mereka sudah tahu dino-dinoe kaumnya kayak apa, karakteristik kaumnya itu kayak apa. Coba kita lihat di dalam surah Ibrahim ini Pak. Nah ini ya, pada ayat yang keempat dari surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha
wa huwal azizul hakim. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, dari seorang rasul, semuanya berarti Pak, semuanya. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul illa bilisani qaumi, melainkan rasul yang kami utus itu adalah dengan menggunakan bahasa kaumnya, yang menguasai bahasa kaumnya. Yang inilah kemudian yang harus dimiliki oleh para mubaligh. Mereka di dalam berdakwah itu harus menguasai bahasa kaum yang didakwah itu. Maka kemudian sampai muncul ungkapan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kamu kepada manusia dengan kadar akal mereka, pengetahuan mereka. Kalau anak-anak harus menggunakan bahasa anak-anak, jangan bahasa wis kadung terjun ngene mahasiswa Pak. Mari ini dakwah ngene anak-anak, bahasa intelektual. Ditinggal bulinan sampai arah-arah. Ya. Terus gimana itu? Jadi berbicaralah kamu kepada orang itu sesuai dengan kadar mereka. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua itu bahasanya kayak apa? Itu Pak. Kalau jenengan itu kan kaum muda itu, kaum muda itu, kaum mudah-mudahan. Nah, orangnya gini tapi semangatnya pemuda itu, katanya pemuda 45. Nah, jadi kaumnya itu, jadi Rasulullah Muhammad tahu keseharian mereka itu kayak apa, dan mereka itu tahu bahwa Rasulullah Muhammad itu belum pernah cacat, tidak pernah celah sama sekali dalam segi apapun. Baik itu ucapannya, dari mulai kecil Pak, tidak pernah cacat. Perilakunya, tindak tanduknya, katakanlah ada itu kemudian ditempak-tempak, ada rumput dijebol-jebol, enggak pernah Rasulullah itu, dari mulai kecil itu sudah dijaga. Ya. Lalu kemudian apa? Dengan itu kemudian Rasulullah itu berdakwah di tengah-tengah kaumnya dengan menguasai materi. Kemudian liyubayyina lahum, kenapa harus dengan menggunakan bahasa kaumnya? Liyubayyina lahum, supaya dapat dengan mudah ia memberikan penjelasan kepada mereka. Itu Pak ya. Jadi gitu. Saya kalau sudah turun ke desa ya bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa tadi kalau menerjemahkan ya bahasa Jawa, enak gitu. Tapi kalau bahasa melip-melip gitu, mereka mekiti arek. Iya, mekiti. Iya, walaupun S2, S3, kalau sudah terjun di daerah, bahasa melip-melip, mekiti Pak. Ditinggal mulai. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian para rasul itu yang dari kalangan mereka, dari bangsa mereka memberikan penjelasan, nah itu terserah kaumnya itu menyerap dengan iman atau kemudian diabaikan. Fayudillullahu mayyasha, maka dia Allah membiarkan sesat kepada siapa orang yang dia kehendaki, wa yahdi mayyasha, dan dia Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tapi Allah menyesatkan itu karena mereka tidak mau. Allah itu memberikan hidayah karena mereka mau. Paham itu Pak ya? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sama termasuk Nabi Musa, sama Nabi siapa saja sama, nggak ada bedanya. Nah, kembali lagi pada slide. Kemudian itulah kemudian di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128 dibuka, laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Di sini ada lam taukid dan kemudian qad itu juga huruf apa? Huruf taukid. Kalau orang Jawa menerjemahkan itu laqad yakti, teman-teman, apalagi itu masuk pada fi'il madhi. Qad itu ketika masuk pada fi'il madhi itu artinya sungguh-sungguh. Kalau itu adalah masuk pada fi'il mudhari itu artinya terkadang atau kadang-kadang. Jadi laqad ja'akum yakti, teman-teman teko ing sira kabeh apa rasulun, sapa rasulun, seorang rasul min anfusikum, bayane saking dheweke sira kabeh. Dari bangsa kalian, dari kaum kalian sendiri. Tuh. Terus ngerti jeruane. Nah, saya bawahi tadi di mana rasul itu adalah dikenal. Kharajtu min nikahin, aku ini terlahir dari hubungan pernikahan. Walam akhruj min sifahin, dan aku tidak terlahir, tidak terkeluarkan min sifahin, dari hubungan berzina. Ini penting, Pak. Itu kalau Rasul dari awal cacat, Pak, gak direken. Lah gak cacat ora direken kok. Ini coba. Rasulullah Muhammad yang kayak begitu, mereka sudah melabeli Rasul itu dengan label Al-Amin. Al-Amin. Udah, begitu kemudian Rasulullah itu kemudian mengajak pada saat Rasulullah itu berada di kaki bukit Safa. Ya. Isyhadu alla ilaha illallah. Wow. Ketika kemudian mereka diajak untuk bersyahadat, Pak. Karena sebelumnya Rasul itu sudah giring sebetulnya. Apakah kalian semuanya ya mempercayai bahwa aku ini orang yang dapat dipercaya? Wahai Muhammad, apapun kata engkau kami percaya 100%. Loh, kayak gitu. Kalau sekiranya aku menyatakan bahwa di balik bukit ini kemudian ada pasukan yang hendak menyerang kalian, andai kata begitu, apapun yang lebih dari itu Muhammad, aku percaya karena engkau adalah Al-Amin. Lelek ngono ya sudah, isyhadu alla ilaha illallah. Kan itu toh? Caranya Rasul itu memagerinya berdakwah itu begitu. Tetapi kemudian apa? Muncul tabballaka ya Muhammad, tabballaka ya Muhammad. Ya, jadi tabban ini bahasa umpatan itu. Ya, gila kau Muhammad itu. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami Muhammad? Ngerti yang ngono gak takwa aku. Maka kemudian dijawab oleh Allah kan, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Orang kayak begini, Pak, itu kemudian masih ditolak. Apalagi sebelumnya rekam jejaknya gak jelas, sekolahnya gak jelas, apa nih gak jelas. Itu ya. Oke, berikutnya. Aku gak ngomong macam-macam, Mbak. Berikutnya. Kemudian kalimat harisun alaikum. Apa itu harisun alaikum? Ai ala hidayatikum wa wusulin naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Harisun alaikum. Rasulullah itu amat sangat menginginkan kalian, ai ala hidayatikum, supaya Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wa wusulin naf'i, dan supaya mendapatkan kemanfaatan baik itu ad-dunyawi,
yaitu yang bersifat duniawi wal ukhrawi, dan yang bersifat ukhrawi ilaihi. Jadi Rasul itu menginginkan umatnya itu mencapai kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat menginginkan itu, Pak. Jadi kita ini diinginkan oleh Rasul, bagaimana kemudian kita beroleh hidayah dan menghantarkan manfaat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu Quran itu kalau kita cermati itu luar biasa. Tidak hanya sekedar masalah sainsnya, Pak. Masalah sainsnya itu para ahli tidak ada yang menolak terhadap sains yang dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Termasuk kemudian pilihan kata diksi-diksi dalam ayat Al-Quran itu luar biasa, sesuai dengan penempatannya. Nah, jadi ada kalanya coba ada kalimat wallahu bima ta'maluna khabir, ya. Terkadang wallahu khabirum bima ta'malun. Apa bedanya? Jadi wallahu bima ta'maluna khabir, yang satu khabirnya diletakkan di apa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Itu ada maksudnya, tidak sama. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gak apa-apa tak bawa ke alam yang jenengan bisa mendelik sehingga nggak ngantuk. Yang terakhir ini, An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari qala tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ma ta'irun, dan tidaklah suatu burung, ya, yuqallibu janahaihi, yang dia tersebut itu membolak-balikkan sayapnya. Jadi iqlab itu kan membalikkan, itu qalbun sesuatu yang berbolak-balik itu, ya. Jadi dikepakkan, dikembangkan, dikatupkan, dikembangkan itu. Jadi tidaklah burung yuqallibu janahai, yang dia Allah itu adalah mengepakkan sayap, kedua sayapnya fil hawa, di udara itu, illa wa huwa yudzakkiruna, melainkan dia itu adalah menuturkan kepada kami minhu, darinya, ilman, pengetahuan. Artinya sampai ilmu bagaimana burung tersebut itu bisa terbang, bisa kemudian bertahan, itu adalah diterangkan ilmu tentang itu kepada kami. Jadi artinya Mbak, kalau kita lihat dalam surat surat Al-Mulk, pada ayat yang ke-19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau ila at-tayr, dan apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan ila at-tayr, kepada burung tayr. Jadi tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak memperhatikan ila at-tayr,
terhadap burung fauqahum yang terbang di atas mereka itu shaffat, mereka terbang dengan bersaf-saf. Bapak-bapak jenengan kalau kita lihat kalau esok itu kuntul gitu ya atau sore, mereka membuat format macam-macam kan, format V. Jadi aero modelingnya itu adalah jalan. Jadi yang paling kuat itu posisi di depan, sedang yang kemudian di belakangnya itu adalah terkurangi hempasan anginnya, Pak. Jadi membentuk format itu adalah gunanya supaya terkurangi hempasan angin itu. Lah sing ngajari ngono ku piye, sapa? Ya ora sekolah penerbangan. Ya. Jadi mereka tersebut itu membuat saf itu luar biasa. Nanti kalau lemah yang di depan mundur, Pak, kemudian di belakangnya begitu. Yang paling lemah posisinya di tengah. Lho ngono gak iri-irian, enak ya awakmu yang gini-gini. Wah aku sing ketampesan. Lalu kemudian apa? Wayak babit. Dan Rasul mereka tersebut burung-burung itu di samping terbang bersaf-saf wayak habib dan kemudian mengatupkan sayapnya, mengembang dan kemudian mengatupkan sayapnya itu atas ilham yang Allah berikan kepada mereka, insting naluri gharizah yang Allah berikan kepada mereka. Mayum sikuhna, tidaklah ada yang menahan burung terbang itu illa rahman, melainkan Allah yang maha rahman. Sayap burung itu, Pak, kalau kemudian model rambut awak dewe, Pak, gimana Pak ketika langsung Pak ceblok, Pak, tapi dikasih oleh Allah zat yang anti air. Saya dulu itu senengani ketika ya SD SMP itu, wah itu nggodak alap-alap, Pak. Zaman sakmono ya, pokoknya katik sawah itu gundul, ngerti ya? Jadi habis dipanen, sing jenenge nggodak alap-alap itu bisa sampai pegeli alap-alap itu, kuat-kuate itu. Jadi memang awak dhewe cilikane bolang. Jadi kalau jenengan itu napas panjang memang terlatih. Kate nenggene dam gitu mandi ya. Jadi kalau bahasa saya dulu itu ker-ker ya. Oh ya, soda ilakmat ya. Oh ya, soda ilakmat. Akhirnya adus nenggene ilakmat kalidam. Oh no Pak, biyen sekolah dicangking mulai mari ngene adus, dan jenengan tahu dari dulu latihannya nyelam itu kemudian jemblongan yang gini jero banyu, bukan di atas. Nanti ya, jemblongannya jumpritane yang gini jero, katik jumbul gini kalah. Dan yaitu alhamdulillah ada manfaatnya, napas bisa agak panjang ya. Lalu kemudian apa? Jadi ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah tersebut itu basirun bikulli syai'. Allah itu maha observasi, teliti terhadap apa? Terhadap segala sesuatu ciptaannya. Oh, burung itu begini, harus didesain begini. Dan kemudian ada burung yang spesial, Pak. Bahkan burung tersebut itu dikatakan apa? Burung yang kamilah, qairatun kamilatun, burung yang sempurna. Kalaupun itu betina, burung itu adalah punya asadiyu, punya payudara, dan kemudian kalau waktunya itu adalah menstruasi burung itu. Dan burung itu adalah beranak tidak bertelur.
Apa itu, Pak? Burung itu adalah kelelawar. Iya. Dan itu dalam tafsir Al-Baghawi saya baru tahu, Pak. Diterangkan ketika Nabi Isa itu membuat dari tanah liat, ya, tanah liat itu. Itu kemudian dibentuk burung dan kemudian setelah ditutup, fayamfukhu fi fayakunu thayran biiznillah. Maka kemudian dia terbang dengan izin Allah. Tahukah burung itu? Burung yang sempurna yaitu kelelawar, yang sayapnya tidak seperti sayap yang lain. Paham ya? Wah itu, Pak, itu luar biasa. Jadi Allah itu tahu kegunaannya kayak gitu itu. Ini yang dikatakan innahu bikulli syai'in basir. Allah itu maha teliti atas segala sesuatu. Jenengan didesain begini, kita didesain gini oleh Allah itu. Wallahu innahu bikulli syai'in basir. Jadi Allah itu teliti. Karena kita didesain untuk beribadah, maka kemudian lekat lubuk tubuh kita memang dipersiapkan untuk rukuk dan sujud oleh Allah. Nah, kembali lagi. Ini sampai jam berapa toh? Nah. Jadi Rasulullah itu apa namanya? Menjelaskan tentang hal itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Apa namanya? Tidaklah ada yang apa namanya yang tersisa sesuatu yang bisa mendekatkan dari surga, wa yubaidu, dan yang bisa menjauhkan seseorang minan nari, dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan dia Rasul itu buyyina, perkara itu buyyina, telah dijelaskan kepada kalian. Perkara apa yang bisa mendekatkan diri kepada surga, perkara apa yang bisa menjauhkan diri dari neraka, semuanya itu dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang remeng-remeng, itu nggak ada, semuanya dijelaskan. Kalau itu rahasia, tidak ada. Itu semuanya itu buyyina lakum, telah dijelaskan lakum bagi kalian. Kalimat buyyina itu adalah mabni majhul, kalimat pasif, bukan aktif, bukan ma'lum. Rawahu Tabrani, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi apalagi soal sholat, Pak, itu penjelasannya itu detail sekali. Persoalan toharoh detail. Lalu perkara-perkara yang gini ini terkait dengan burung itu dijelasin sama Rasul. Cuman awak dhewe maca ora ngono ae. Perkara ini kan gitu aja. Perkara ini maca apa ora itu. Nah. Wis sampai kene wis. Suwe iki. Nah, wis terakhir ini ya, enggak apa-apa, terakhir terus. Innallaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yuharrim, tidaklah dia Allah itu mengharamkan, ya, apa namanya, hurmatan, dengan keharaman, illa wa qad alima annahu sayattali'uha. Jadi melainkan dia telah mengetahui bahwa kelak akan ada dari kalian yang akan melanggarnya. Sayutalli'uha. Jadi kenapa Allah tersebut itu larang? Karena mesti nanti ada pelanggaran. Diiling atau awal. Kenapa kemudian Allah katakan kepada Nabi Adam, Nabi Adam, Adam, kowe aja cedek-cedek wala taqrabu hadhihi syajarah. Kenapa? Karena Allah itu tahu bahwa Adam itu mesti melanggar. Bapak-bapak, saya tanya ya, saya tanya, sampean poso iki seneng apa ora? Lho tenan iki aku takon nih, seneng apa ora itu? Ndelok modelane seneng, mbok
Kalau kemudian itu jenengan seneng, Mbak, didesain seneng dengan puasa, Allah nggak mewajibkan. Halo? Iya ini. Jadi kenapa diwajibkan? Karena kalian nanti potensi untuk nggak mau puasa sampai diwajibkan. Lihat tenan ini, Mbak. Jadi Allah itu sudah tahu. Lah iki perkara gak mangan mari ngono gak diwajibno. Wis poso ra karepmu, ra poso karepmu, gak poso karepmu, poso karepmu, milih ndi, Pak? Lah modelane kok ngene iki. Jarine seneng poso. Jadi perkara yang diwajibkan karena kita potensi nggak mau melakukan. Kenapa itu kemudian Allah haramkan? Karena kita potensi melanggar. Lah coba sakarepmu lah kowe ngersake ya karepmu, lo yang nglanggar, Pak. Ayo saiki kemudian rabi piro ae sakarepmu ora disyaratno adil. Kira-kira gimana, Pak? Ndelok modelane, Pak. Sebudal ra karu-karuan, bah adil bah ora. Jadi Allah itu teliti tentang hal ini. Makanya Cak Nun itu lah ngomong masalah ini, Pak, pedes, Pak. Selamat kami sambut Ramadan yang mulia. Lek bahasa Cak Nun, Allah. Ya. Lalu kemudian apa? Jadi annahu sayattali'uha minkum muttala'. Jadi nanti akan muncul. Kenapa itu diharamkan? Karena akan muncul di antara kalian yang kemudian melakukan pelanggaran tentang hal itu. Ala wa inni akhidun bihujazikum antahafatu finnar katahafutil firash awid dzubab. Ingatlah, sesungguhnya akulah yang menghalang-halangi kalian agar jangan sampai kalian berhamburan terjun ke neraka sebagaimana berhamburan laron atau lalat itu. Jadi Rasul itu sebetulnya itu adalah menghalangi kita, ya umatku. Azizun alaikum anittum harisun alaikum bil mu'minin. Rasul dengan upaya itu menghalangi umatnya ya sampai nyemplung neraka dia. Jadi kita ini tidak dibiarkan berhamburan ke neraka sebagaimana apa? Sebagaimana berhamburannya laron atau lalat itu, Pak. Lalat, laron apalagi gak peduli gitu, Pak. Begitu ono pintu dibuka kene padang gimana, Pak? Nggak peduli, itu kena lampu panas ceplek, nggak peduli. Rasul itu menghalang-halangi umatnya nggak gitu. Sampai kemudian sampai akhir hayatnya, ummati as-shalah. Wassalamualaikum.